Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat tengah bergerak memperkuat wilayahnya sebagai benteng ketahanan pangan nasional melalui program agroforestry. Agroforestry akan mewujudkan swasembada pangan hingga wisata ramah lingkungan. Kabupaten Purwakarta, Jawa Barat yang dikenal dengan bentang alamnya yang subur, kini sedang menggeliat dalam membangun ketahanan pangan yang berkelanjutan melalui program agroforestry. Komando Distrik Militer Kodim 0619 Purwakarta, Kodam 3 Siliwangi, mengelola ratusan hektar lahan yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk di Desa Gunung Hejo, Kecamatan Darangdan, dengan mengembangkan hortikultura, peternakan sampai budidaya cacing. Hasil panen tidak hanya kembali ke petani penggarap, tapi juga disalurkan ke pasar-pasar di Purwakarta, Bandung, bahkan Jakarta. Jadi program ini salah satu bagian dari Astacita Presiden Prabowo, yaitu dalam hal meningkatkan kesejahteraan, khususnya ketahanan pangan. Mudah-mudahan dari program ini bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat Purwakarta dan nasional. Dan tentunya jika program ini bisa berlanjut dan terlaksana dengan baik, ini bisa menjadikan pilot project bagi wilayah-wilayah lain yang tentunya mungkin bisa mencontoh dan mungkin bisa melihat apa yang sudah kita lakukan di sini dan bisa dilakukan di tempat yang lain. Jadi lahan yang kita miliki ini kita kerjasama dengan PT PN. Sekarang kita garap dengan bekerjasama dari pihak mitra. Tentunya dari hasil ini kita akan bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kembali lagi kepada masyarakat si penggarapnya, dan yang kedua tentunya kita jual dan kita akan distribusikan sesuai dengan peruntukannya. Intinya apa yang kita miliki di Kabupaten Purwakarta juga harus bisa dinikmati tidak hanya masyarakat Purwakarta tetapi juga khususnya Jawa Barat dan sekitarnya, begitu. Namun di balik semangat itu, jalan menuju kemandirian pangan bukan tanpa tantangan. Mulai dari kontur wilayah yang variatif, keterbatasan sumber air, hingga pemahaman masyarakat soal tanaman hortikultura. Kita sudah bekerja sama dan berbagai macam kegiatan. Salah satunya adalah melakukan pengeboran atau sumur bor untuk sumber air. Terus kita juga buat embung-embung air, di mana nanti ini bisa disalurkan ke titik-titik yang kesulitan air. Dari yang atas ke tinggi maupun tinggi ke atas, ini nanti bisa menggunakan pompa dan sebagainya. Dengan kemampuan masyarakat mungkin yang bervariasi, kita coba melakukan bimbingan dan kita juga bekerja sama dengan petani atau penggarap dari wilayah lain. Contohnya bawang merah ini kita juga mendatangkan dari petani dari Brebes, dan tentunya yang lain sesuai dengan bidangnya masing-masing. Hal ini mudah-mudahan memberikan pembekalan bagi petani penggarap di sini, dan tentunya mudah-mudahan hasilnya yang diperoleh akan lebih baik. Salah satu petani penggarap, Joni Parulian Butar-Butar, mengaku program ini berdampak positif bagi masyarakat dengan memberdayakan dan memberi pelatihan dalam pengelolaan lahan. Pelatihan kita nggak lama sih, hanya lebih kurang 30 hari. Udah begitu mulai kita pengolahan lahan kan sudah dari awal ini. Jadi pindah tanam itu mulai Februari akhir kita sudah mulai. Kalau tanaman kerasnya saya bilang tadi Januari sudah mulai itu. Itu sekarang yang lengkeng itu berdiri kok, bilang kan ada durian. Kalau untuk tumpang sarinya seperti cabai rawit tadi yang dipetik sama Kasat ya, sama Pak Gubernur gitu ya. Nah itu kita mulai Februari akhir sudah berjalan dan udah panen beberapa kali. Bupati Purwakarta, Saiful Bahri Binsin, menegaskan, gagasan dari TNI AD soal agroforestry ini akan dijadikan contoh bagi desa-desa lain. Setiap desa ditargetkan membuka lahan minimal 3 hektar untuk pertanian terpadu. Selain ditujukan untuk ketahanan pangan, agroforestry juga berpotensi menjadi wisata yang ramah lingkungan. Dengan kehadiran yang di Gunung Hejo ini, agroforestry itu menjadi sebuah
ketahanan pangan baru, energi baru, suplemen baru untuk masyarakat Purwakarta di bidang pertanian dan pariwisata. Saya yakin ini ke depan akan menjadi bagian dari pariwisata, bukan hanya jadi pertanian aja. Kan ini selain juga menjadi benteng terakhir pertahanan ekonomi yang ada di Purwakarta, juga menjadi objek wisata yang enak dipandang dan enak dilihat. Dan ini akan kita ikuti langkah yang dari TNI ini, gagasan dari TNI ini, setiap desa minimal nanti 3 hektar buka lahan seperti ini. Ketahanan pangan bukan hanya soal ketersediaan beras di meja makan. Ketahanan pangan adalah tentang bagaimana lahan diolah, bagaimana masyarakat diajak berdaya, dan bagaimana setiap jengkal tanah menjadi sumber kehidupan. Purwakarta kini tengah menapaki jalur itu dengan sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat. Satu langkah kecil untuk ketahanan pangan nasional.